Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita, membaca dari kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin fi Tahqiqi Da'wati Al-Anbiya'i wal Mursalin, karya Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita akan masuk di bab yang kelima ya, dan kita sudah berlalu 4 bab sebelumnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Wa qaulullahi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Wa qawlihi wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Wa qawlihi ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Wa qawlihi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Wa fi sahih an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla. ثم قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. Baik. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ya, diperhatikan babnya. Bab tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ya, apakah beda antara tauhid dengan la ilaha illallah? Jadi dua di sini disebutkan. Bab tafsir tauhid satu, yang kedua wa dan syahadati alla ilaha illallah. Ya, yang jadi pertanyaan, apakah tafsir tauhid adalah la ilaha illallah? Apakah la ilaha illallah bahagian dari tafsir tauhid? Akan dijelaskan oleh penulis rahimahullah. Intinya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mulai dari bab yang kelima ini ya, penulis rahimahullah ta'ala ingin ya merinci pembahasan detail di dalam masalah tauhid ini. Jadi para ulama menyebutkan, jadi kitab tauhid itu sebagaimana yang telah kita sebutkan berulang kali ya. Jadi isi dalam kitab tauhid itu penulis rahimahullah Syekh Muhammad menyebutkan judul bab
Kemudian beliau sebutkan dalil Al-Quran, hadis, ucapan sahabat, athar. Setelah itu beliau sebutkan yang ketiga masail. Masail itu petikan-petikan pelajaran ya, atau faedah yang dipetik dari dalil itu. Iya. Bab yang pertama sampai di bab yang keempat, ya, itu semacam pendahuluan. Pendahuluan seputar apa? Tauhid. Jadi kitab tauhid itu bab pertama sampai bab keempat itu semacam pendahuluan. Makanya disebutkan kitab tauhid, babu fadli tauhid, ya. Kemudian babu man haqqaqat tauhid, bab al-khaufu minasyirk. Ya, kemarin lagi babu doa ila syahadati alla ilaha illallah. Itu semua pendahuluan. Ya, itu apa? Pendahuluan, muqaddimah. Nah, tauhid itu apa? Rinciannya di bab yang kelima, ya, sampai selesai kitab. Ya, makanya Syekh di sini berjudul bab setelah menyebutkan 4 bab sebelumnya, bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Maka beliau di sini akan merinci apa saja inti dari tauhid itu, apa maksud dari la ilaha illallah itu sendiri. Kita akan sebutkan satu persatu. Baik. Di bab yang kelima ini tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah, beliau menyebutkan 5 semua, ya, 5 dalil, 4 ayat Al-Quran, 1 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan setiap dari 5 pendalilan ini beliau memaksudkan pembahasan tertentu yang ingin beliau tekankan dari tauhid. Nanti kita isyaratkan insyaallah taala di setiap sela-sela pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman rahimahullahu taala. Baik, kita baca ayat yang pertama. Sebelum masuk di ayat yang pertama, kita baca dulu judulnya. Kata Syekh Abdurrahman, qauluhu babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Qauluhu wa syahadatu an la ilaha illallah, syahadatu an la ilaha illallah di judul bab, kata beliau min atfi min atfi dali alal madlul, لأن التوحيد هو بمعنى هذه الكلمة العظيمة، وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والحديث لما فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك وإقامة الحجة على من غالط في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل والإلحاد. Perhatikan. Syahadat ucapan penulis bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah, kata beliau, ucapan beliau wa syahadatu la ilaha illallah ini bentuk dari atfu adal alal madlul. Iya, pengatofan. Iya, pengatofan adal alal madlul. Adal itu artinya dalil, pengatofan, penyebutan adal dalil kepada madlul, kepada sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil itu tersebut. Ya, coba perhatikan itu bahasanya, ini bahasa Arab, min atfid dali alal madlul. Jadi tafsirut tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah. Ya, di dalam bahasa Arab yang disebut atof itu adalah wawnya, ya. Tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Wawnya itu namanya waw atof. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, iya, atof itu artinya penyebutan, pengikutan, ya. Iya, mengikut. Syahadat la ilaha illallah itu atof kepada tauhid. Saya ulangi. Kata syahadatu an la ilaha illallah itu atof kepada tafsir at-tauhid. Itu maksud penulis atfud dal alal madlul,
Jadi ad-dal itu adalah syahadatu alla ilaha illallah, paham? Al-madlul itu yang ditunjukkan, itulah apa? Tafsirut tauhid. Paham ya? Saya ulangi, min atfid dali alal madlul, ad-dal maksudnya la ilaha illallah, sedangkan al-madlul adalah tafsir at-tauhid. Ya, itu maksud dari atfu ad-dal alal madlul. Sebagian ulama, ya, diantaranya Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa penyebutan Syekh di sini tafsirut tauhid wa syahadatu alla ilaha illallah itu atf al-mutaradifain, sama. Ya, sama. Apa maksudnya? Kenapa dikatakan sama? Jadi tafsir tauhid adalah syahadat la ilaha illallah itu sendiri. Jadi tidak ada bedanya. Tafsir tauhid adalah syahadat la ilaha illallah itu sendiri. Syahadat la ilaha illallah itu sendiri adalah tafsir tauhid. Ya kan, begini ya, bahasa Arab atof. Kalau ada atof, ya, asal makna atof itu ada mughayarah, perbedaan. Jadi kalau saya bilang begini, ra'aitu Ahmad wa Muhammad, ya, ra'aitu Ahmad wa Muhammad, saya melihat si Ahmad dan Muhammad. Ya, saya melihat Ahmad dan Muhammad. Siapa yang melihat? Ahmad dan Muhammad. Ya, Muhammad ini namanya atof ke mana? Ke Ahmad. Apakah Ahmad dan Muhammad sama? Atau beda orang? Beda orang. Ahmad orang lain, Muhammad orang lain. Paham? Nah sekarang bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ya, apakah tafsirut tauhid atau syahadat la ilaha illallah adalah tafsir tauhid, atau dibalik, tafsir tauhid apakah itulah la ilaha illallah? Kalau kita maknakan atofnya mutaradifain sama, ya sudah, itulah la ilaha illallah, itulah tafsir tauhid. Tauhid adalah tafsir la ilaha illallah. Kalau kita katakan atofnya apa? Mutaradifain. Tapi kalau dikatakan oleh Syekh di sini atofnya adalah ad-dal alal madlul, ya, maknanya adalah, ya, yang ditunjukkan, berarti la ilaha illallah ini adalah tafsir dari tauhid, tafsir dari tauhid. Ya, tapi kayaknya antum bingung ya kalau saya jelaskan begini. Saya pakai bahasa lain. Kemudian coba saya pakai bahasa lain. Sebagai ulama ada yang mengatakan babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, mereka bilang atfu apa namanya, al-khas alal am. Ya, pengatopan khusus kepada yang umum. Ya, atof khusus kepada apa? Umum. Kenapa dikatakan atof khusus kepada yang umum? Jadi la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah adalah tauhid. Sedangkan tauhid itu sendiri terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 3. Ada tauhid uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat. La ilaha illallah dia masuk dari tauhid, bahagian tauhid uluhiyah, ya kan? La ilaha illallah masuk dari bahagian tauhid uluhiyah. Ya, berarti ini namanya apa? Atof khusus kepada yang umum. Ya, ala kullin, di sini para ulama menyebutkan ada 3 makna dari apa yang diinginkan oleh Syekh di sini rahimahullah taala. Tapi intinya, yang menjadi inti, Syekh rahimahullah ingin menjelaskan tentang tafsir tauhid dan apa makna syahadat la ilaha illallah.
Itu yang ingin beliau tekankan. Jadi la ilaha illallah itu bukan sekedar diucapkan, bukan sekedar dikatakan orang berla ilaha illallah setelah itu tidak ada konsekuensinya. Ya, tapi ada makna, ada konsekuensi, ada keharusan yang mesti dia amalkan dalam kehidupan. Taib. Kata beliau rahimahullah, min atfid dali al madlul, lianna tauhida huwa makna hadhil kalimatil azimah, karena tauhid itu ya adalah makna yang terkandung dalam kalimat yang agung ini. Ya, wa dzalika yatabayyanu bima saqahu minal ayati wal hadis. Hal itu menjadi jelas melalui ayat-ayat dan hadis yang beliau bawakan. Ya, yang beliau bawakan. Lima fiha min ziyadatil bayan wa kashfi ma ashkala min dzalika. Ya, karena di dalamnya terdapat penjelasan yang lebih rinci, ya, penyingkapan terhadap hal-hal yang masih ashkal, yang masih samar. Wa iqamatil hujjati ala man ghalata fi ma'na la ilaha illallah, serta penegakan hujjah terhadap orang-orang yang keliru di dalam memahami makna la ilaha illallah. Ya, min ahlil jahli wal ilhad, dari kalangan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak, orang-orang bodoh, wal ilhad, dan menyimpang, mulhid. Ya, orang-orang yang mulhid. Jadi ini Syekh rahimahullah taala, beliau kasih pendahuluan ya. Jadi beliau menyebutkan bab ini tafsir tauhid syahadat la ilaha illallah. Beliau ingin menjelaskan hakikat makna la ilaha illallah supaya ziyadatul bayan, supaya jelas dan menyingkap sesuatu yang muskilah, yang kadang disalahpahami oleh sebagian orang. Ya, wa iqamatil hujjah, ya, menegakkan hujjah, ya, menegakkan bukti dalil terhadap orang-orang yang keliru di dalam memahami makna la ilaha illallah. Ya, banyak orang ya yang keliru memahami makna la ilaha illallah. Yang disinggung oleh Syekh di sini rahimahullahu taala, min ahlil jahli wal ilhad, dari kalangan orang-orang jahil, orang-orang yang tidak tahu, dan orang-orang ilhad, ya, mulhid, menyimpang. Saya mau kasih faedah di sini sebelum saya lanjut tentang ilhad. Ya, jadi ilhad itu artinya penyimpangan. Ya, ilhad itu artinya apa? Penyimpangan. Sebelum saya lanjut di ayat pertama, perhatikan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, hanya milik Allah nama-nama yang husna, nama-nama yang indah, berdoalah kalian dengan nama tersebut. Wadharul ladina yulhiduna fi asma'i, ya, sayajzauna ma kanu ya'malun. Biarkan orang-orang yang mulhid, ya, maksudnya orang-orang yang menyimpang, ya, mereka akan mengetahui kelak atas perbuatan mereka. Di sini disebutkan tentang ilhad, ya, supaya kita tahu gambarannya nanti ya. Ternyata orang memahami la ilaha illallah itu beraneka ragam, ya, beraneka ragam. Di antaranya ini mulhidin, orang-orang yang menyimpang. Ya, siapa itu orang-orang yang ilhad? Nah, disebutkan oleh para ulama. Saya jelaskan sedikit ini sebelum saya lanjut. Jadi ilhad itu kata para ulama ada beberapa makna. Yang pertama ada ilhad asyirki. Ya, ada ilhad asyirki. Apa itu ilhad syirki? Jadi orang-orang yang menamai, ya, orang-orang musyrikin yang memberikan nama berhala-berhala mereka berasal dari nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya ilhad asyirki, menyimpang, ya, yang bentuknya apa? Penyimpangannya dalam bentuk kesyirikan, ya, dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, contoh misalnya nanti akan disebutkan di bab ini di tafsir tauhid. Orang-orang musyrikin mereka menamai berhala mereka Lata.
Iya, Al-Lat diambil dari apa itu? Al-ilah, ya kan? Afara'aitumul lata, dalam Al-Quran disebutkan afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra. Mereka katakan, iya, Al-Lat itu diambil dari kata al-ilah. Iya. Al-uzza itu diambil dari al-aziz. Iya. Al-mana itu diambil dari al-mannan oleh sebagian ulama. Ini bentuk apa? Ilhad juga namanya. Ilhad syirki, yaitu menyimpan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia beri nama berhalanya berasal dari nama Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ilhad syirki. Yang kedua, ada ilhad nukron. Iya, jadi saya sudah sebutkan tadi ilhad itu artinya menyimpang, ya. Iya. Ada ilhad an-nukron. Nukron itu mengingkari, ya, nama-nama atau sebahagian nama-nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini nukron namanya, dari kata nakirah, itu mengingkari. Ya, seperti orang-orang musyrikin, contohnya dalam ayat ketika mereka diseru, diminta berdoalah kepada Ar-Rahman. Ya, mereka mengatakan qalu wa mar-Rahman. Ya, ya, qalu wa mar-Rahman. Mereka mengatakan siapa itu Ar-Rahman? Mereka mengingkari. Jadi orang-orang musyrikin mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Kata para ulama ini disebut sebagai apa? Ilhad an-nukrani, penyimpangan dalam bentuk apa? Mengingkari sebahagian nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang ketiga, ada ilhad yang bentuknya ta'til. Ya, ilhad yang bentuknya ta'til. Apa itu ta'til? Ta'til itu artinya dia menolak. Wa bi'ri mu'attalatin, menolak. Nah, ilhad ta'til ini mungkin antum pernah dengar nama-nama kelompok, ya. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Saya ulangi, ilhad ta'til ada 3 kelompok di dalamnya. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, dan ada Asy'ariyah atau yang dikenal dengan apa? Asy'ariyah. Ya. Ya. Apa ilhadnya orang-orang Jahmiyah? Kenapa sampai mereka menta'til? Jadi orang-orang Jahmiyah mereka menolak semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau tidak salah ingat nama Al-Khaliq dan Al-Qadir saja tetapkan. Selebihnya apa? Dia tolak. Orang-orang Jahmiyah dia tolak apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tolak, ini bentuk apa? Ilhad. Ilhad yang bentuknya ta'til, yang Jahmiyah. Ya. Ini di pembahasannya di asma wa sifat. Yang kedua, siapa tadi yang kedua? Mu'tazilah. Mu'tazilah, ya, di antara bentuk ilhadnya, ilhad terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, ya, Allah memiliki nama-nama, ya, tanpa ada makna, tanpa ada sifat. Jadi Allah Rahman tapi tidak rahmah. Jadi mereka menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat. Mereka istilahkan al-asma al-mujarrada anil ma'ani, nama-nama yang kosong dari makna. Karena kalau kita, katanya, kalau orang Mu'tazilah mengatakan, kalau kita mengatakan Allah punya nama kemudian kita tetapkan juga sifat, berarti nanti kita samakan dengan apa? Makhluk. Dan itu mereka tidak mau. Dan ini juga kekeliruan. Ini juga bentuk apa? Ilhad. Ya, ini bentuk ilhad. Tapi yang ketiga dari ilhad ta'til adalah Asy'ariyah. Ini juga di antara penyimpangannya adalah mentakwil makna. Ya, mentakwil dari apa? Mentakwil sebahagian nama dan sifat. Ya, makanya di pelajaran-pelajaran sekolah itu ada sifat wujud,
Ya, dan seterusnya dari itu pelajaran akidah syariah. Ya, itu juga bentuk ilhad. Jadi saya ulangi, yang ketiga, yang pertama tadi ilhad syirki, yang kedua ilhad an-nukrani, yang ketiga ilhad ta'til. Ilhad ta'til tadi ada berapa? Ada 3. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Jelas ya? Semuanya kalau kita mau bahas semua, dibahas semua ini penyimpangannya. Taib. Yang terakhir, yang keempat, jadi bentuk ilhad. Ya, ada ilhad disebut oleh para ulama tasmiyatullahi bighairi ismihi. Ya, tasmiyatullahi bighairi ismihi. Ya, menyebut, ya, menamai Allah yang bukan namanya. Ya, menamai, memberikan nama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bukan namanya. Seperti misalnya, contoh, para ulama menyebutkan orang-orang Nasara, mereka juga melakukan ilhad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka menamai Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'ala Allah an dzalik, sebagai apa? Bapak Tuhan misalnya. Ya, demikian pula menamai Allah dengan nama-nama sembarangan orang-orang Ittihadiyah dan Hululiyah yang mengatakan Allah ada di mana-mana, atau mengatakan Allah itu bersama dengan makhluknya. Ya, makanya kita akan sebutkan nanti di tafsir la ilaha illallah, di antara kekeliruan memaknai la ilaha illallah adalah tidak ada yang ada, la wujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Ya, di antara penafsiran yang keliru tentang la ilaha illallah adalah apa? Tidak ada yang ada kecuali Allah. Apa konsekuensi dari ucapan itu? Tidak ada yang ada kecuali Allah. Dibalik, berarti semua yang ada, paham tak? Saya ulangi, tidak ada yang ada kecuali Allah. Berarti semua yang ada, berarti semua yang ada adalah Allah. Itu hululiyah atau ittihadiyah. Nah, ini yang akan disebutkan nanti. Ini nanti ada pemahaman mereka mengatakan Allah itu menyatu dengan makhluk. Ini ittihadiyah dan hululiyah. Ini juga ilhad. Ya, ketika jadi orang-orang ittihadiyah ini ngeri. Ya, pokoknya semua yang ada itu Allah. Jadi lihat, naudzubillah, lihat anjing, makhluk anjing itu Allah. Allah ada di situ. Ya, dan ada orang berpemahaman seperti itu. Ya, cuma bedanya ittihadiyah dan hululiyah. Ya, ittihadiyah dan hululiyah yang mereka berpemahaman Allah ada di mana, Allah menyatu dengan makhluknya. Ya, bedanya menyatunya itu ya beda-beda tipis ya. Kalau ittihadiyah katanya Allah menyatu dengan makhluknya, memang menyatu yang tidak terpisah, tidak terpisahkan. Sedangkan hululiyah, Allah menyatu dengan makhluknya dalam artian menyatu dan terpisah. Itu bedanya. Paham tak? Air. Kalau saya masukkan benda cair, anggaplah apa ya? Teh cair ya. Saya masukkan di air ini bercampur, bisa tidak dipisahkan? Tidak bisa? Tidak bisa. Teh, benda cair, teh masuk di air ini bercampur, tidak bisa dipisahkan. Itulah katanya Allah menyatu dengan makhluknya seperti itu, hululiyah. Paham? Hululiyah. Sedangkan ittihadiyah tidak. Allah menyatu dengan makhluknya tapi terpisah. Ya, saya masukkan batu di dalam botol ini, saya bisa kasih keluarkan? Bisa saya pisahkan antara botol dengan batu? Bisa. Terpisah dia. Ya, tapi intinya dia katakan sama, menyatu. Ya, itulah diantara makna yang mereka memaknai, kita akan sebutkan nanti. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Maka semua yang ada adalah, semua yang kita lihat dalam nyata ini, alam nyata yang kita lihat, yang kita saksikan,
menurut mereka adalah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu an dzalik. Maka inilah menunjukkan ya pentingnya kita belajar dan paham betul tentang makna dan hakikat dari la ilaha illallah, supaya kita tahu ilhad itu yang mana. Ya, ada ilhad penyimpangan dari sisi ini, ada ilhad dari penyimpangan ini. Makanya saya kasih sedikit faedah dan pendahuluan tentang masalah ilhad. Jadi di pembahasan tauhid itu banyak ya kelompok-kelompok, banyak orang-orang yang menyimpang. Ya, contoh misalnya, contoh sederhana, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang memaknai ini la ilaha illallah. Yang kita selama ini belajar la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Iya. Sebagian lagi tidak ada yang ada kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kalau kembali ke pelajaran aslinya, tidak ada Tuhan selain Allah, itu masih dikritik. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu nanti kita akan jelaskan insyaallah taala. Makanya kata Syekh Abdurrahman di sini rahimahullah taala, babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, ini akan menjelaskan apa yang dibawakan oleh penulis di sini dari ayat-ayat dan hadis. Ini akan menjelaskan, akan menambah ziyadatul bayan, akan menambah penjelasan, dan wa kashfi ma ashkala min dzalik, dan akan menyingkap sesuatu yang muskilah. Ya, jadi beliau akan menyebutkan dari ayat-ayat ini akan menyingkap sesuatu yang dianggap muskilah oleh sebagian orang. Wa iqamatil hujjati ala man ghalata fi ma'na la ilaha illallah, dan akan memberikan hujjah, memberikan argumen kepada orang yang keliru di dalam memaknai la ilaha illallah, ya, min ahlil jahli, dari orang-orang yang tidak tahu, wal ilhad, dan orang-orang yang menyimpang. Saya sudah sebutkan tadi, ingat ya, itu tadi faedah yang saya sebutkan penting. Orang yang menyimpang ini ada berapa kelompok tadi? Ada 4 golongan. Ya, dari pembagiannya ya, ilhad, asyirki, nukrani, at-ta'tili, tasmiyatullahi bighairi ismi. Hafal saja 4 itu. Nanti kita akan ulang lagi insyaallah taala. Tapi kita baca apa namanya, dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam bab ini. Qauluhu wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilatah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mereka seru itu, ya, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Ya, ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu, dan mengharapkan rahmatnya. Wa yakhafuna adzabahu, dan takut akan azabnya. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus dimahdhura, ditakuti. Baik, coba perhatikan kita, ini ayat di surah Al-Isra, ya, ayat yang ke-57, ya, Al-Isra 57. Perhatikan dari tafsir tauhidnya, orang-orang yang mereka seru itu, ya, mereka mintai itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Ya, ini ayatnya ya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Ya, ini tentang masalah apa? Masalah wasilah, mengambil perantara. Masalah, kalau istilah kita bahasa Indonesia, masalah apa? Bertawassul. Ya, bertawassul. Iya. Kita baca dulu keterangan Syekh rahimahullahu taala.
Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala, ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab, ay ulaika alladziina yad'uhum, ya, ahla syirki mimman la yamliku kashfa durri wala tahwilahu minal malaikati wal anbiya'i was salihin kal masih wa ummihi wal uzair fa haula'i dinuhum at-tauhid wa huwa bi khilafi dini man da'ahum min dunillah. Ya, perkataan beliau dan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka yang yang mereka seru itu sendiri mencari jalan, yaitu wasilah kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya mereka yang diseru oleh orang-orang musyrik. Ya, jadi mereka yang diseru orang-orang musyrik, yaitu makhluk-makhluk yang tidak mampu menghilangkan bahaya maupun memindahkannya, ya, seperti para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, misalnya Al-Masih yaitu Nabi Isa, ibunya Maryam dan Uzair. Mereka semua itu beragama dengan agama tauhid, ya, mereka semua beragama di atas agama tauhid. Iya. Keadaan mereka sangatlah berbeda dengan agama orang-orang yang menyeruh mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa wasafahum biqaulihi, Allah mensifatkan mereka dalam firman-Nya, yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu fayatlubuna al-qurba minallahi bil ikhlasi lahu wa ta'atihi fima amar wa tarki ma nahahum anhu. Jadi kata Syekh, Allah menggambarkan mereka dalam firman-Nya, mereka sendiri mencari wasilah kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Artinya mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Iya, mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Iya, jadi orang-orang musyrikin, ya, di zaman dahulu, ya, ini Syekh yang pertama, ya, yang beliau ingin tekankan dari tafsir tauhid, ya, dari tafsir tauhid, yaitu tentang masalah wasilah, mengambil wasilah. Jadi dikatakan dalam ayat orang-orang musyrikin, jadi ulaika, perhatikan ayatnya, ulaikal ladina yad'una yabtaguna, ya, mereka itu, siapa mereka? Orang-orang musyrik, ya, ulaikal ladina yad'uhum ahlu syirki, ya, mimman la yamliku kashfad durri wala tahwilahu. Ya, saya ulangi, ulaika, mereka di situ, ya, maksudnya ini para malaikat, ya, para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, ya, yang dijadikan sebagai perantara, ya, mereka sebenarnya juga itu adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian meminta kepada mereka? Ya, kenapa kalian wahai orang-orang musyrikin menjadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang disebut dengan apa? Wasilah. Ya, kalau istilah kita berapa? Bertawassul. Tahu bertawassul, ya? Jadi misalnya saya begini, saya mau ketemu Pak Bupati, saya mau ketemu Pak Bupati, tapi mau ketemu Pak Bupati, iya, bagaimana caranya? Pak Bupati tidak akan kenal siapa dia, iya kan? Maka supaya saya bisa ketemu, supaya saya bisa menyampaikan permintaan saya, hajat saya, kebutuhan saya kepada Pak Bupati, mesti melalui apa?
melalui orang kan. Kalau istilah bahasa kasarnya kita apa? Ordal. Tahu ordal? Iya, orang dalam. Iya, pakai ordal. Maka ternyata saya ada kenalan dengan ajudannya Pak Bupati. Iya, maka saya pun menghubungi ajudannya Pak Bupati, sampaikan hajat saya kepada apa? Kepada Pak Bupati, supaya saya bisa, maksud dan permintaan saya bisa sampai ke Pak Bupati harus melalui apa? Ajudan. Ajudan ini namanya apa? Wasilah. Paham? Iya. Orang-orang musyrikin dahulu, iya, mereka mendekatkan diri kepada orang-orang soleh. Iya, mereka beribadah kepada Allah, tapi melalui apa? Perantara orang-orang soleh yang mereka bahasakan yang apa? Wasilah. Nah, ini yang diceritakan dalam ayat Al-Quran. Ya, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ya, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ya, yang kalian seru itu, ya. Kalau bahasa kasarnya, kenapa kamu meminta kepada itu? Ya, orang-orang soleh itu. Ya, kenapa kalian berbuat kesyirikan dengan meminta ke situ? Kenapa tidak langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Paham? Ya, kenapa melalui perantara begitu? Ya. Ketika ditanya, kenapa kalian beribadah begitu? Akan disebutkan nanti, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi mereka meminta kepada berhala supaya dekat kepada Allah. Iya, mengambil wasilah, tapi caranya salah. Itulah kesyirikan. Iya, itulah apa? Itulah kesyirikan. Maka Syekh di sini menekankan di antara tafsir tauhid adalah mengambil perantara dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, mengambil wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah kesyirikan yang terjadi di kalangan orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Ya, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Baik, insyaallah nanti kita perjelas lagi keterangan Syekh di sini rahimahullahu taala tentang ayat ini. Baik. Tapi secara umum saya kasih gambarannya tentang makna ilhad tadi. Jadi insyaallah kita akan baca sedikit demi sedikit tentang tafsir tauhid ini. Baik, wallahu alam, cukup dulu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.